Shalom, kami keluarga Awelito, kami keluarga Awai Yakob, kami keluarga Bawinto Awai mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Adam Maliginohi mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Natal adalah saatnya bagi kita untuk berbahagia. Natal adalah saat kita untuk bersukacita. Karena Kristus sudah lahir bagi kita. Selamat menyongsong Natal 25 Desember tahun 2020. Selamat tahun baru Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Dari keluarga Sianturi Buambitun mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami keluarga Manongga Kardina dan keluarga Magenda Manongga beserta cucu-cucu mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Keluarga Tamawiwi Awule mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Allah beserta kita. keluarga besar Penggulu Tengkel dengan ini menyampaikan ucapan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru
1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kami keluarga Bontek Tamawiwi mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan menyambut Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami keluarga besar Mandak Ruung mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Immanuel, Allah beserta kita. Kami keluarga Ruung Manangge mengucapkan We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Malam baik, puji Tuhan, Shalom. Salam Natal buat kita semua. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Atas berkat dan anugerahnya kita dapat berkumpul bersama di acara perayaan Natal Kerukunan Keluarga Indonesia Talaut Deborah. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Dr. Arnold Abbas MTH selaku Ketua Sinode Germita yang telah bersedia untuk membawakan renungan Natal malam ini. Terima kasih juga untuk seluruh ketua-ketua rukun yang telah bersedia hadir untuk merayakan acara Natal bersama dengan kami malam ini. Natal kali ini memang agak berbeda dengan perayaan Natal-Natal sebelumnya. Biasanya kita merayakan Natal secara offline atau bertemu secara langsung. Tetapi kali ini karena situasi COVID-19 membuat kita untuk sementara tidak mengadakan pertemuan-pertemuan secara langsung, melainkan secara online. Namun kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena justru lewat peristiwa ini sekarang kita bisa beribadah secara langsung dari tempat yang berjauhan. Bapak Ibu ada yang dari Talaut, ada yang dari Manado, ada yang dari luar negeri, bahkan dari Jabodetabek. Kita bisa berkumpul bersama-sama melalui Zoom di malam ini. Natal Kerukunan Keluarga Indonesia Talaut Deborah tetap mengikuti tema PGI, yaitu mereka akan menamakannya Immanuel, Matius 1 ayat 23. Dengan subtema, melalui Natal ini, keluarga Deborah Talaut memiliki iman yang kuat di masa yang sulit, sebab Allah beserta kita. Mewakili panitia, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia mendukung secara doa dan dana untuk acara Natal kita malam ini. Terima kasih juga buat Ketua KKITD Deborah, Bapak Ferdi Wailan, dan seluruh rekan-rekan panitia yang telah mendukung acara Natal kita malam ini. Akhir kata, kami atas nama panitia Natal KKITD Deborah mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020, selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari
2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Natal. Amin. Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita pada acara ibadah keluarga, kerukunan, kekeluargaan Indonesia Talaut Deborah pada hari ini, dan juga keluarga besar Talaut dimanapun berada. Kami persilakan untuk mempersiapkan hati dan kepikiran kita untuk kita mau fokus, kita mau datang sungguh-sungguh untuk masuk dalam ibadah Natal. Sebelum masuk dalam doa pembukaan, bersama kita angkat satu pujian. Hai, mari berhimpun.
Ya baik, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh merayakan Natal bersama kerukunan keluarga Indonesia Talaut Deborah di Jakarta dan sekitarnya, serta seluruh masyarakat Talaut dimanapun mereka berada walaupun secara virtual. Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara Natal dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Engkau mengurapi seluruh para pelayan-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan perayaan Natal pada saat ini. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, biarlah mereka boleh mengikuti seluruh acara Natal, dan biarlah perayaan Natal pada saat ini membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kami semua. Terima kasih Bapa Surgawi, kami tabiskan ibadah perayaan Natal kerukunan keluarga Indonesia Talaut Deborah dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik saudaraku sekalian yang terkasih, masih ada sukacita? Oke, haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita mau nyatakan sukacita Natal kita. Kalau pada tahun ini di tengah-tengah pandemi COVID, Corona, tapi kita masih boleh merayakan Natal. Walaupun secara virtual, tapi itu adalah anugerah yang terbesar yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kita semua. Secara khusus keluarga kerukunan, kekeluargaan Indonesia Talaut Deborah, dan juga kepada seluruh kerukunan yang ada di Jakarta dan seluruh masyarakat Talaut dimanapun berada. Baiklah, kita persiapkan diri kita mau berglori bagi Tuhan dengan satu pujian dari pulau dan benua. Haleluya. Pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi
saudaraku, saya yakin dan percaya sukacita, damai sejahtera Natal buat kita semua. Baiklah, tiba saatnya masih ada satu pujian lagi yang akan kita bawakan. Bahwa dia lahir untuk kita semua, dia mati untuk kita, dan dia bangkit juga untuk kita semua. Baik, masih satu pujian kembali untuk kita angkat sebagai tanda sukacita kita buat Tuhan. Lebih sukacita lagi, lebih semangat lagi, saudara keluarga besar Paut Deborah. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu siapa? Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, Sang Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia siapa? Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dengan iman kita katakan dari awal. Dia
Ketua Sinode Germita, Pendeta Dr. Arnold Abbas MTH. Kedua, Ketua Kerukunan Keluarga Indonesia Talaut Deborah, Bapak Ferdi Wailan SE. Yang ketiga, Penasehat Kerukunan Keluarga Indonesia Talaut Deborah, Bapak Musa Nangkoda. Keempat, Ketua IKN, Bapak Ramses Pangalo. Kelima, Ketua Germita Jemaat Shalom Jakarta, Pendeta Dr. Clarce Awule MTH MH. Keenam, mewakili Germita Jemaat Ebenezer Melongane Talaut, Bapak Dr. Andus Golfit Timpua. Ketujuh, Ketua Walahana Erik Bawinto SH. Kedelapan, Ketua Immanuel, Bapak Ruben Awae. Kesembilan, Ketua Nusanangin, Pendeta Dr. Herald Mayore MTH. Kesepuluh, Ketua Panitia Natal KKITD 2020, Bapak Pendeta Rudi Sianturi STH. Baiklah saudaraku yang terkasih, saya undang untuk saudaraku bangkit berdiri sebuah, bersama kita akan menyanyikan pujian Malam Kudus. Dengan lilin yang sudah ada di tangan saudara masing-masing. Kembali duduk dan kita akan mendengarkan renungan Natal. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena dapat merayakan ibadah Natal bersama dengan kerukunan kekeluargaan Indonesia Talaut Deborah yang ada di perantauan, di Jakarta dan sekitarnya. Perayaan Natal tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita merayakan Natal ini secara virtual karena
COVID-19. Kita harus menjaga jarak, melakukan social distancing dalam rangka kita memutus mata rantai penyebaran virus corona. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam ini firman Tuhan yang menjadi landasan atau dasar renungan kita dalam perayaan Natal Yesus Kristus yang diselenggarakan oleh Kerukunan Kekeluargaan Indonesia Talaut Deborah di Jakarta, diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita minta pertolongan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur patutlah kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia melalui putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Malam ini, ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu, bersama-sama dengan anak-anak-Mu, Kerukunan Kekeluargaan Indonesia Talaut Deborah di Jakarta dan di tempat-tempat yang lain, dapat menyelenggarakan Natal Yesus Kristus secara virtual. Terima kasih Tuhan. Dalam sukacita perayaan Natal ini kami rindu untuk belajar dari firman-Mu. Namun kami menyadari kami manusia yang penuh dengan kekurangan dan kebodohan. Karena itu ya Tuhan, sebelum kami mau membaca firman-Mu, kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat dimampukan untuk memahami firman-Mu dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Putra Natal, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Diberi judul Kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus.
Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, tema Natal kita tahun ini diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 23 yang berbunyi, mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan subtema Natal yaitu melalui Natal ini keluarga Deborah Telaut memiliki iman yang kuat di masa sulit sebab Allah beserta kita. Saudara-saudara, sebagai ayat nats dalam renungan kita ini, saya akan mengambil dalam ayatnya, dalam pembacaan kita, di dalam ayatnya yang ke-23. Yang berbunyi demikian ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, dalam konteks pembacaan kita tadi, Immanuel menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bayi yang dikandung oleh Maria, yang akan dilahirkan oleh Maria, akan diberi nama Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, atau Allah beserta kita. Immanuel berasal dari dua kata Ibrani, yaitu Imanu dan El. Imanu berarti atau artinya Allah. Kami ulangi, Imanu berarti menyertai kita atau beserta kita. Sedangkan El berarti Allah atau Tuhan Allah, dari kata Eloah atau Elohim. Jadi Immanuel artinya Allah menyertai kita atau Allah bersama dengan kita. Saudara-saudara, berita ini sesungguhnya merupakan berita yang sangat mengejutkan, tapi juga menggembirakan bagi Maria dan Yusuf. Ini sebuah surprise, sebuah berita yang sangat luar biasa. Karena bayi yang dikandung oleh Maria itu ternyata berasal dari Roh Kudus dan akan diberi nama Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, penyertaan Tuhan Allah di dalam kehidupan umatnya antara lain ditandai dengan tiang awan dan tiang api. Keluaran pasal 13 ayat 21 di sana mengatakan, Tuhan Allah berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, dan pada malam hari dalam tiang api, sehingga bangsa itu dapat berjalan siang dan malam. Jadi ketika umat Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka berjalan menuju ke tanah Kanaan, maka Allah menyertai mereka dalam perjalanan di padang gurun itu, dalam tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam, sehingga umat itu tiba di tanah perjanjian. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan Allah juga dapat kita lihat dalam kitab Nabi Yeremia. Yeremia pasal 1 ayat 7 dan seterusnya. Di situ Tuhan ketika memanggil Nabi Yeremia yang masih muda itu, Nabi Yeremia mengatakan kepada Tuhan, "Ah Tuhan Allah, saya tidak pandai berbicara, tidak fasih berbicara, karena saya masih muda.
Tetapi apa kata Tuhan Allah? Yeremia, kemanapun engkau kuutus, engkau harus pergi. Janganlah takut kepada mereka, karena aku menyertai engkau. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan Allah kepada umatnya kemudian memuncak atau mencapai klimaksnya di dalam kehadiran, kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia, sebagaimana disaksikan oleh perjanjian baru, khususnya di dalam pembacaan kita tadi tentang kelahiran Yesus Kristus. Dalam ayat 23 yang menjadi nats renungan kita dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, Allah menyertai kita, Allah Immanuel. Ini berarti Allah mau datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian dalam ayat 14 dikatakan, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Inilah bukti bahwa Allah tidak mau membiarkan manusia berada di dalam bayang-bayang penderitaannya, berada di dalam bayang-bayang penghukuman atau kuasa kegelapan yang membuat manusia kehilangan harapan. Kita tahu bersama saudara-saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa hidup di dalam bayang-bayang maut, di dalam bayang-bayang penghukuman Allah. Tetapi Allah tidak mau membiarkan manusia berada di dalam penghukuman dosa. Allah mau datang ke dalam dunia melalui putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Allah mau menjadi manusia. Saudara-saudara, seorang uskup bernama Anselmus dari Canterbury, Inggris, yang hidup pada abad ke-11, pernah dibingungkan dengan kenyataan ini. Ia bertanya, mengapa Allah mau menjadi manusia? Dalam bahasa Latin dikatakan cur deus homo. Mengapa Allah menjadi manusia? Why? Mengapa? Bertahun-tahun Anselmus dibingungkan oleh pertanyaan ini. Akhirnya dia menemukan jawaban. Dia menemukan kesimpulan bahwa Allah mau menjadi manusia karena hanya dengan cara demikianlah Allah mampu menyelamatkan manusia yang berada di dalam kuasa dosa. Hanya dengan cara menjadi manusia, datang ke dalam dunia melalui kelahiran Yesus Kristuslah, maka Allah dapat menyelamatkan manusia dan dunia ini dari hukuman kematian. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mau menjadi manusia, mau datang ke dalam dunia ini, karena kasih-Nya yang besar kepada manusia dan dunia ini, kepada saya dan saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan kita adalah, apa
makna berita Natal ini bagi saya dan saudara-saudara? Apa artinya Immanuel, Allah beserta kita, bagi kehidupan kita sekalian? Secara khusus ketika kita menghadapi wabah pandemi COVID-19 atau virus corona ini. Kita tahu bersama saudara-saudara bahwa wabah COVID-19 ini bermula atau berasal dari kota Wuhan di Tiongkok sana. Kemudian dia menyebar ke seluruh dunia melalui interaksi. Penyebarannya melalui droplet atau air liur yang keluar ketika kita berbicara. Nah, tapi malam ini kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Saya tidak menggunakan masker karena kita dibatasi oleh jarak yang sangat jauh. Ada melakukan social distancing. Saya berada di Talaut, dan saudara-saudara di Jakarta, mungkin ada di Surabaya, di Manado, dan di tempat-tempat lain. Nah, saudara-saudara, wabah ini telah menyebar ke seluruh dunia dan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan umat manusia di dunia ini. Salah satu negara yang terpapar paling parah menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini adalah negara kita, Indonesia. Data yang kita temukan terakhir, orang yang meninggal dunia di seluruh dunia sudah mencapai 1 juta orang. Dan di negara kita yang sudah terinfeksi virus COVID-19 ini ada 500.000 lebih, mendekati 600.000. Mungkin bisa mencapai sampai 600.000. Dan orang yang meninggal sudah mencapai 9.000 orang. Saudara-saudara, wabah COVID-19 ini telah berdampak di semua segi kehidupan umat manusia. Semua bidang kehidupan kita. Bidang pendidikan, bidang kesehatan, tenaga kerja, bidang keagamaan. Sampai hari ini banyak gereja yang masih ditutup, tidak bisa beribadah. Dan harus menggunakan sarana media elektronik, ibadah secara virtual seperti ini. Wabah ini telah membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, di PHK. Ada yang dirumahkan. Membuat banyak orang menangis, berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai, mereka kasihi. Para tenaga medis, dokter, TNI Polri, para relawan, banyak yang harus gugur, meninggal karena wabah COVID-19 ini. Dan saudara-saudara, di sementara kita menghadapi bencana non-alam ini, akhir-akhir ini juga kita diresahkan dengan hanya kelompok-kelompok intoleran, radikalisme, sekterianisme yang mengobarkan ujaran-ujaran kebencian berdasarkan latar belakang agama, ras, dan sebagainya. Kelompok-kelompok yang tidak ingin melihat bangsa kita hidup dalam sebuah keutuhan, sebuah perdamaian. Dan paling tragis, saudara-saudara, kita dikejutkan oleh berita pembunuhan satu keluarga yang ada di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. 4 orang meninggal dunia, dibantai, dibunuh oleh kelompok diduga teroris di Sulawesi Tengah pada tanggal baru-baru bulan November akhir lalu. Saudara-saudara, dalam situasi ini pertanyaan bagi kita. Apakah artinya Allah Immanuel, Allah beserta kita? Apakah Allah masih menyertai kita ketika kita dirundung oleh berbagai persoalan-persoalan ini? Jawabannya, saudara-saudara, Allah tetap
menyertai kita. Allah tetap beserta dengan kita. Hal ini dapat kita lihat pertama di dalam keluarga Yusuf dan Maria. Kita tahu ketika Yusuf dan Maria bertunangan, mereka hidup dalam kebahagiaan. Tetapi tiba-tiba Yusuf dikejutkan bahwa Maria telah mengandung. Ini merupakan sebuah ujian, pergumulan bagi Yusuf. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, ia secara diam-diam ingin menceraikan istrinya. Dalam ayat 19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, maka ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan mengatakan, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya itu berasal dari Roh Kudus. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di tengah-tengah pergumulan Yusuf itu, Allah justru datang di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka, mengatakan bahwa ia tetap menyertai mereka. Bahkan keluarga ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi seluruh umat manusia. Itu pertanda bahwa di tengah-tengah tantangan pergumulan yang kita hadapi, Allah tetap beserta dengan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, berangkat dari firman Tuhan ini, maka kita belajar dua hal. Yang pertama, bahwa dalam situasi kondisi apapun, Allah tetap menyertai kita. Ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, mungkin saat ini ketika mendengarkan firman Tuhan ini, ada yang sudah di PHK, ada yang sudah dirumahkan, ada yang mungkin menderita sakit, mengalami berbagai tantangan pergumulan. Yakinlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tetap menyertai kita. Allah akan menolong kita untuk kita bisa keluar dari berbagai pergumulan. Yang kedua, saudara-saudara, berita Natal ini juga merupakan berita yang bersifat universal. Berita ini tidak hanya untuk orang Kristen, tetapi untuk semua orang. Karena Kristus datang ke dalam dunia ini untuk seluruh umat manusia. Sehingga berita Natal ini tidak hanya menjadi berita untuk saya dan saudara-saudara, tetapi menjadi berita bagi semua orang. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Kristus akan memperoleh keselamatan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam menghadapi berbagai tantangan, penderitaan di masa COVID ini, kita kiranya memperoleh kekuatan iman, sebab Allah beserta kita. Benarlah subtema dari yang diberikan Kerukunan Kekeluargaan Indonesia Talaut Deborah, melalui perayaan Natal ini, keluarga Deborah Talaut, bahkan kita semua memiliki iman yang kuat di masa sulit, karena Allah beserta dengan kita. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat, menjadi pedoman bagi saya dan saudara-saudara dalam merayakan Natal Yesus Kristus di tahun 2020 ini. Dalam kita menghadapi berbagai tantangan pergumulan, yakinlah bahwa Allah tetap beserta dengan kita. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara, surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa
atas berkat dan pertolongan-Mu. Pada malam hari ini, kami rukun masyarakat Talaut yang terhimpun dalam Gereja Germita, Kerukunan Keluarga Indonesia Talaut Deborah, Rukun Walahana, Rukun Ikatan Keluarga Nusa IKN, Persekutuan Immanuel dan Rukun Nusa Angin, bersama-sama dapat merayakan Natal walaupun secara daring. Kami bersyukur ya Allah Roh Kudus, oleh pertolongan-Mu, pada malam hari ini pelaksanaan perayaan Natal telah berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami rukun masyarakat Talaut tetap ada dalam satu kesatuan, kerukunan dan persaudaraan di dalam melayani memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Yesus Kristus, tolonglah kami untuk menjaga dan mempertahankan kesatuan, persaudaraan dan kerukunan itu, dan tanamkanlah di dalam hati kami kasih-Mu yang besar, supaya kami tak bersinar dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Arnold Abbas, yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu yang telah disampaikan pada malam hari ini, kami menjadi orang yang semakin baik, semakin kuat di dalam iman, tidak takut dan khawatir dalam menghadapi kondisi dan situasi apapun, sebab kami percaya bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Berkati pelayanannya dan keluarganya sebagai Ketua Sinode Gereja Germita. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi bangsa, negara, dan pemerintah kami, secara khusus Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara, para tenaga medis, dokter, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan di dalam mereka menjalankan tugas. Berikanlah kepada bangsa dan negara kami kesejahteraan, keamanan, serta kedamaian. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa bagi pemerintah daerah Kabupaten Talaut beserta jajarannya. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai, sehingga kesejahteraan sungguh lahir di tanah Porodisa. Bapa di surga, kami berdoa juga dan bersyukur untuk Majelis Jemaat GPIB Menara Kasih yang telah menyediakan sarana perekaman sehingga memungkinkan Natal ini boleh terlaksana dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati Ketua Panitia beserta jajarannya. Kiranya segala upaya dan daya yang mereka lakukan senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati juga seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada, dengan kesehatan, dengan damai sejahtera. Bapa di dalam surga, banyak hal yang ingin kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu. Tapi kami percaya Engkau-lah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus, Allah yang sanggup berbuat lebih daripada apa yang dapat kami doakan dan pikirkan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami menyadari ya Bapa, sungguhnya banyak sekali pelanggaran dan dosa kami di hadapan. Oleh sebab itu kami mohon ampun. Kiranya janganlah terhalang segala berkat-Mu oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran kami. Bapa dalam sorga, inilah kami, rukun keluarga masyarakat Talaut, menyampaikan permohonan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak Ibu yang kekasih, marilah dan terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal. Berkat sukacita dan kasih karunia dalam Allah Roh Kudus, pimpinan serta penyertaan daripada anak Yesus Kristus menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Salam, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, Tabea, Site Sarangkanambone, Mawu Mangaramata. Selamat malam untuk pertama-tama keluarga tercinta saya, keluarga besar Talaut Deborah, baik yang ada di Jakarta dan sekitarnya, tetapi juga untuk segenap keluarga tercinta yang ada di Talaut, yang ada di Manado, yang ada di Bitung, bahkan di luar negeri yang boleh mengikuti acara ibadah Natal Deborah Talaut pada malam hari ini. Pertama-tama kami berdoa kiranya kita semua dalam keadaan yang baik, yang diberkati oleh Tuhan, dalam keadaan yang sehat, berlimpah sukacita dan kebahagiaan bagi kita semua. Pandemi tahun ini di tahun 2020 sungguh-sungguh telah memukul berbagai sendi kehidupan kita semua, termasuk di dalamnya sebagai sebuah kerukunan keluarga, yaitu Deborah. Selama Deborah berdiri 56 tahun, hari ini tahun ini tanggal 25 Juni kita berusia 56 tahun. Dan selama 56 tahun ini baru pertama kali kita merayakan Natal secara virtual seperti malam hari ini. Pandemi ini sungguh membuat setiap potensi dari kita, setiap potensi dari anak bangsa, anak manusia untuk dipaksa untuk bertahan dalam kondisi ini. Karena itu dalam Natal tahun ini kami memilih tema seperti yang sudah Bapak Ibu lihat. Kami mengikuti tema dari PGI dengan subtema yang sudah kami buat. Di dalamnya lebih kami ingin mendalami bahwa pada kondisi pandemi sekalipun anak-anak Deborah, keluarga besar Deborah, keluarga besar Talaut tetap kuat di dalam iman, di dalam imun yang sehat, dan di dalam kerukunan yang tetap utuh, tetap terikat di dalam satu kesatuan, di dalam berkat dan pertolongan kuasa Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kepada seluruh keluarga Deborah, kami doakan kiranya kita semua akan menyambut Natal tahun ini dalam segala keadaan yang sehat, tetap sukacita, tetap semangat, tetap beriman teguh bahwa dalam situasi ini Tuhan selalu punya maksud yang baik buat kita semua. Dari tempat ini kami mendoakan kiranya seluruh keluarga kami, semua keluarga kami yang ada di Talaut, di Tanah Porodisa, semuanya dalam keadaan yang diberkati. Boleh memasuki Natal tahun ini, tahun 2020, dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga, walaupun jauh dan dekat, kami percaya kita disatukan di dalam Tuhan. Demikian juga untuk Deborah, untuk IKN, untuk Awalahana, untuk saudara-saudaraku dari Germita, dari Nusa Nangin, dari Immanuel, kami percaya kita semua akan ada dalam berkat Tuhan dan senantiasa dalam arak-arakan syukur kepada Tuhan. Rasanya itu yang boleh kami sampaikan. Di depan Ketua Panitia sudah menyampaikan ucapan terima kasih. Seyogyanya juga kami mengucapkan terima kasih untuk semua pihak. Pertama-tama Bapak Ketua Sinode Germita yang sudah melayani kita pada ibadah ini. Demikian juga kepada seluruh keluarga yang sudah boleh mengambil bagian dalam ibadah ini. Kehadiran Bapak Ibu sungguh menjadi kebahagiaan bagi kami. Dan pada akhirnya untuk semua doa, untuk semua donatur, kami kiranya menghaturkan terima kasih. Dan di dalam berkat Tuhan kami doakan Bapak Ibu akan diberkati dengan berlimpah, diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan kedamaian dan sukacita. Selamat menyongsong Natal tahun 2020, 25 Desember 2020, dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Mawu mangaramata site sarangkanambone. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Malam baik sarangkanambone. Hari ini Bapak Ibu, kami sebagai pengurus keluarga besar Talaut Deborah dan bersama dengan panitia Natal, kami berkunjung kepada keluarga besar Bonte Panahal yang ada di Kampung Cerewet, Bekasi. Di dalamnya kami ada rencana untuk bertemu kangen dengan keluarga kami di tempat ini
sekaligus menyampaikan tanda kasih Natal buat Oma Panahal di tempat ini. Ya, Tabea Oma, malam baik buat Oma. Hari ini mewakili panitia Natal dan pengurus Deborah berkunjung ke Oma untuk menyampaikan diakoni Natal sebagai tanda kasih Natal. Dengan harapan Oma bersama keluarga, anak cucu semuanya sehat-sehat, sukacita, bahagia, sehingga boleh menyambut Natal tahun ini dengan penuh syukur, apalagi dalam keadaan sehat, bebas COVID, bisa bercengkrama dan bahagia. Mohon diterima, kiranya Tuhan memberkati dengan sempurna Oma dan keluarga. Terima kasih. Mungkin dari Oma ada yang disampaikan, dipersilakan. Ya, Oma mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus dan panitia Deborah yang sudah memberikan tanda kasih kepada Oma. Kiranya apapun yang sudah dilakukan oleh panitia dan pengurus Deborah, Tuhan memberkati. Dan Oma juga mengucapkan selamat Hari Natal 25 tahun Desember tanggal 25 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kami berada di keluarga besar Masawet Manopo. Kami dari Panitia Natal KKI Deborah Jakarta akan menyerahkan tanda kasih kepada Oma Masawet. Biarlah ini menjadi berkat dan doa kami, harapan kami, Oma terus dalam pemeliharaan Tuhan dan dijagai oleh Tuhan, dan biarlah Oma semakin hari semakin bersuka cita. Dan biarlah di hari Natal ini Oma bisa melihat bagaimana Tuhan selalu berada dekat Oma dan Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan Oma. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah ini menjadi berkat. Terima kasih. Shalom, selamat malam buat kita semua. Saya mewakili panitia Natal. Malam hari ini berkunjung kepada keluarga Bapak Alfonsius Bonte. Saya bersuka cita karena keluarga menyambut kami dengan sukacita malam ini, dan saya melihat keluarga Bapak Alfonsius Bonte dalam keadaan sehat, di mana beberapa seperti yang sudah kita tahu mereka dalam kondisi kurang sehat, tapi hari ini dia dalam kondisi fit. Ini adalah anugerah Tuhan. Bapak Alfonsius Bonte, kami dari panitia Natal memberikan berkat sedikit buat Bapak dan keluarga dan tempat ini. Mohon bisa diterima. Terima kasih untuk panitia Natal Deborah yang telah berkunjung ke rumah kami di sini. Kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan selamat, kami keluarga besar Alfonsius Bonte mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat akan menyongsong tahun baru tahun 2021. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar KKIT Deborah Jakarta. Kami berada di keluarga Bua Welembuntu. Kami dari Panitia Natal KKI Talaut Deborah Jakarta menyampaikan tanda kasih kepada Ibu Tris. Biarlah ini menjadi berkat dan doa dan harapan kami. Ibu Tris selalu sehat dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa dipelihara dan dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Malam baik, selamat Natal buat kita semua. Kami panitia Natal sedang berada di keluarga Ibu Manopo Parauba, dan
sebagai tanda kasih mewakili Ibu Janda, kami panitia memberikan, semoga apa yang kami berikan mendatangkan berkat dan sukacita bagi keluarga di tempat ini. Ya, silakan. Terima kasih menambo-nambo semangaturanga. Terima kasih kepada panitia Natal Deborah yang sudah memberikan tanda kasih bagi ibu-ibu janda. Biarlah menjadi berkat bagi kami dan kami keluarga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru tahun 2021. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kami berada di rumah keluarga Oma Karlina yang juga biasa dipanggil Oma Sarwini. Dan Oma ini adalah tanda kasih dari panitia Natal Deborah yang ada di Jakarta. Menjadi berkat dan doa dan harapan kami, Oma senantiasa diberi kekuatan, diberi kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih banyak pada anakku yang sudah berkunjung di rumah kami. Dan kiranya Tuhan senantiasa membalas kebaikan anak-anak kami sekalian dan diberikan semangat yang luar biasa, bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Terima kasih. Tabea, selamat malam. Kami dari Panitia Natal Deborah datang ke tempat Om Ben Sawado. Kami memberikan tanda kasih sebagai ucapan syukur kami dan persembahan kami untuk Om Bensa mewakili para duda. Semoga persembahan ini bisa menjadi berkat buat Om Bensa. Diterima. Lambai su mengaturkan sarang kanambon. Terima kasih lai su mengaturangku panitia Natal Deborah. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada panitia Natal Deborah tahun 2020. Kiranya persembahan kasih ini akan menjadi berkat bagi kami. Kami mewakili semua bapak-bapak duda. Kiranya ini menjadi pendorong buat kami untuk selalu aktif dalam Deborah dan semua kegiatan-kegiatan Deborah yang direncanakan oleh para pengurus. Terima kasih banyak dan kami mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong Tahun Baru tahun 2021. Sansiote sam pate-pate.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Semoga damai sejahtera Natal akan menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi kita semua, khususnya bagi kerukunan kekeluargaan Indonesia Talaut Deborah yang ada di perantauan dalam menghadapi masa-masa yang sulit di era COVID-19. Sebab Allah beserta kita. Mengucapkan Selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2021. Peliharalah kasih persaudaraan di antara sesama anak talaut yang ada di perantauan. Dilindungi kiranya dari berbagai hal yang dapat melemahkan iman dan semangat kerukunan. Tuhan Yesus menyertai dan menolong kita semua. Sampai akhir mau menghias ideal. Saya atas nama seluruh jemaat Germita Shalom Jakarta mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom. Kami dari Germita Porodisa Jakarta mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan dengan penuh sukacita menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati kita. Natal adalah lambang kasih Kristus bagi umat manusia. Untuk itu, saya mewakili sesepuh masyarakat Talaut di Jakarta mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 bagi seluruh masyarakat Talaut sejabotabek, masyarakat Talaut di Tanah Porodisa, masyarakat Talaut di Manado. Dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya, salam sejahtera dari saya bagi seluruh masyarakat Talaut dimanapun berada. Natal adalah saatnya bagi kita untuk berbagi hati dalam cinta dan kasih sayang. Natal adalah saatnya bagi kita untuk memberi dan menerima berkat Tuhan. Natal adalah saatnya bagi kita untuk bersukacita, karena penyelamat kita telah lahir bagi kita semua. Mewakili kerukunan keluarga Pulau Salibabu Talaut Walahana di Jakarta dan sekitarnya, mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong Tahun Berkat Tuhan 2021 untuk seluruh masyarakat Talaut. Kiranya damai Natal melingkupi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya mewakili pengurus dan anggota Ikatan Keluarga Nanusa di Jakarta mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Kiranya damai dan sukacita Natal tetap mewarnai perjalanan kehidupan kita bersama selaku warga Talaut sejabodetabek. Tuhan kiranya tetap menolong dan memberkati kita. Terima kasih.
Mewakili Rukun Nusanangin Esang Sejabodetabek, saya mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Kiranya di Natal ini kita semua terus dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan, dan secara khusus sampaikan kepada keluarga besar Deborah, tetaplah menjadi alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk terus membawa terang Kristus dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Malam baik, selamat Natal. Saya mewakili keluarga besar pemuda dan remaja keluarga Deborah mengucapkan selamat Natal tanggal 25 Desember tahun 2020 dan menyongsong tahun baru tanggal 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami, Kerukunan Kekeluargaan Indonesia Talaut Deborah, mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan menyongsong Tahun Baru 2021. Tetap berkarya, kreatif, dan inovatif untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus.
Mabu mangaramata si ite sarangkan nambone.